acara Hikmat 7, saya Ginda Pramita dengan 08. Jadi di sini kami akan menjelaskan materi mengenai interaksi hewan dengan lingkungan abiotik yang terdiri dari cahaya dari fotoperioditas, kemudian ada salinitas, kemudian ada bahan anorganik dan organik. Selamat menyaksikan. Halo guys, di sini saya akan menjelaskan tentang interaksi cahaya dan fotoperioditas terhadap cacing tanah. Ketika cacing tanah ini terkena cahaya matahari, maka dia akan merespon dengan negatif. Karena apa? Karena cacing tanah ini sangat sensitif terhadap matahari. Itu akan menyebabkan cacing bisa dehidrasi atau kulitnya menjadi kering sehingga oksigennya itu menipis seperti itu. Baik, berikut adalah contoh dari interaksi cacing tanah. Seperti yang sudah kita lihat, reaksi respon dari cacing tanah ini ketika di bawah paparan sinar matahari, dia akan memberikan perubahan perilaku seperti sedang kepanasan, seperti menggeliat. Perlu diketahui bahwa salinitas adalah kadar garam yang terdapat pada tanah ataupun air. Salinitas pada hewan memiliki optimalnya yang berbeda-beda. Cacing tanah memiliki salinitas optimal 5-8 ppt. Apabila cacing tanah diuji dalam salinitasnya tinggi, akan mengakibatkan depresi atau stres pada cacing tersebut dan akan mengakibatkan kematian. Cacing yang telah diuji menggunakan salinitas 30 ppt yang mengakibatkan cacing tersebut menjadi lemas, lalu dia akan mengalami kematian. Adin, di bawah ada cacing. Kita kan perhatikan ya. Nah, cacing ini dia berinteraksi sama tanah. Oh, interaksi apa? Cacing interaksi apa dengan tanah? Menurut yang literatur yang aku baca ya, cacing itu bisa berinteraksi dengan bahan organik dan bisa berinteraksi dengan bahan anorganik. Oh, aku juga pernah baca nih. Jadi cacing ini bisa berinteraksi dengan bahan organik juga, yang dimana nanti dia akan membantu tanaman. Selain itu juga cacing ini membantu kesuburan tanah. Kalau menurut literatur yang aku baca ya, cacing itu juga berinteraksi dengan bahan anorganik. Nah, jadi cacing ini membantu menguraikan bahan organik tersebut menjadi mineral yang penting bagi pertumbuhan tanaman. Seperti itu. Jadi, faktor yang mempengaruhi interaksi cacing dan bahan organik adalah yang pertama, kualitas bahan organik, dan yang kedua adalah kondisi lingkungan. Kualitas bahan organik mempengaruhi kemampuan cacing untuk menguraikan dan menerima bahan organik. Yang kedua, ada kondisi lingkungan seperti suhu, kelembapan, dan pH mempengaruhi aktivitas cacing dan kemampuan untuk berinteraksi dengan bahan organik. Jadi, interaksi antara hewan dengan bahan anorganik itu dapat terjadi melalui berbagai hal. Yang pertama, dapat secara langsung, dan yang kedua dapat secara tidak langsung. Nah, untuk bahan anorganik sendiri itu merupakan unsur-unsur atau senyawa kimia yang tidak berasal dari makhluk hidup. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.